وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah jamaah Isya serta tuaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, alhamdulillah karena malam hari ini saya sempat berdiri di mimbar ini. Mitaitan akonya di masjid napaku sih. Toko biasa di situ. Tapi tadi bilang ke sebetulnya ada bisa palangga. Jadi niat palanggana rawa. Ya. Jamaah serta orang tuaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la an Abi Sa'id. Jadi Abu Ya'la itu salah satu periwayat hadis, salah satu penulis hadis. Kelahiran 210 Hijriah dan menjadi pelopor yang mengumpulkan hadis, mengkodifikasikan hadis menurut nama-nama yang meriwayatkan. Sama kalau kita mengatur jadwal yang membawa buka puasa. Masa kalau perumahan diurut dari blok A, kemudian blok B, blok C. Nah, Abu Ya'la ini adalah salah satu pencetus yang mengumpulkan hadis semuanya dari Abu Hurairah dikumpulkan, dari Aisyah dikumpulkan, dari Umar bin Khattab dikumpulkan, begitu dikumpulkan sehingga teratur itu hadis. Jadi tak jarang yang datang belakangan mengumpulkan hadis itu mengambil rujukan dari Abu Ya'la. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la yang diambil dari Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini adalah hadis nasihat ataupun pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Apa pesannya Rasulullah kepada sahabatnya? Yang pertama kata baginda Rasul, "Alaika bitaqwallah." Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha, karena sesungguhnya takwa itu jimma'u kulli khair, penghimpunnya yarega pangulunna kulli khair, segala macam kebaikan. Jadi ibarai panteng diumpamakan ember, itulah takwa. Kemudian diisi beberapa macam air, itulah amal kebaikan kita. Terkadang diisi dengan susu, air biasa, teh dan seterusnya. Artinya apa? Kapan kita melakukan amal ibadah dalam bentuk sebanyak apapun itu, tanpa takwa tidak ada hasilnya. Makanya dalam Al-Quran sering kita dengarkan ayatnya, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Tahu kiri Allah Ta'ala setonget-tongen nami tahu karena ada orang bertakwa kepada Allah tergantung tempat. Bagaimana masuknya? Pun nari masjid ki sambayang, bajik dulu sambayanna. Oh, magelo rokokna, magelo sujudna, napasokku mana? Mingka pun nari balak na sambayang, nabaa lagi sambayanna. Ini termasuk orang yang takwanya tergantung tempat.
Ada juga orang takwanya tergantung waktu. Yang mana contohnya? Di awal bulan Ramadan, semangat dulu. Semangat sekali. Bahkan belum bunyi masjid ada di masjid sekalinya 10 Ramadan. Nah tinggal kami masjid buka coko-coko Tommy. Nah ini termasuk orang yang takwanya tergantung waktu. Padahal kata Allah dalam ayat yang lain, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah, itaukir Allah Ta'ala haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, tanpa terikat waktu. Kenapa? Jangan kita bertakwa pilih-pilih tempat, pilih-pilih waktu. Kenapa? Karena aina ma takunu yudrikkumul maut. Dimanapun engkau berada, kematian pasti akan menghampirimu. Untung baik ketika malaikat mendatangi kita, takwa kita sedang baik-baik saja. Agak cilaka kalau malaikat menghampiri kita dalam keadaan takwa kita lagi menurun atau lagi dibuat-buat. Makanya kata Allah, bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Di surah Kimas sepanjang tujuannya adalah takwa. Allah memerintahkan kita takwa, tujuannya bukan untuk keuntungannya Allah, tetapi supaya kita bertakwa. Disuruh Kimas puasa, tujuannya adalah takwa. Disuruh kita mengeluarkan zakat, bersedekah, semuanya adalah takwa. Disuruh kita berhaji, tujuannya adalah takwa. Jadi kalau ada di antara kita sudah berhaji tetapi tingkat ketakwaan kita tidak meningkat, berarti bisa dipertanyakan kehajian kita, apakah mabrur atau tidak. Kalau ada di antara kita sering umroh, berkali-kali umroh, tapi tidak meningkat takwanya kepada Allah, dipertanyakan kualitas umrohnya. Jangan sampai cuma datang ke Baitullah, Makkah dan Madinah, pergi foto-foto, tidak pergi ibadah. Sedangkan tujuan kita beribadah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Pesan yang kedua baginda Rasul terhadap sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri yang kedua adalah alaika bil jihad. Hendaklah engkau berjihad. Fa innahu ruhbaniyatul muslimin, karena berjihad itu adalah bentuk ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya. Ya koreolo nabita, jihadnya angkat senjata, angkat pedang, kemudian melawan kaum kafir Quraisy yang mengganggu dakwanya Nabi. Sekarang kita jihad, bagaimana kita mempertahankan sholat 5 waktu kita tidak tertinggal. Jadi kapan kita menjaga sholat 5 waktu kita, apalagi kita jaga sholat berjamaah kita, dimanapun kita berada, ketika mendengarkan azan berkumandang, langsung kita berhenti, langsung berjamaah. Termasuk juga jihad fisabilillah. Kita dengarkan masjid butuh dana, kita keluarkan untuk masjid kita, itu juga jihad fisabilillah. Semua banyak jalannya untuk berjihad fisabilillah, termasuk ketika kita berdagang dengan jujur, dengan amanah, dengan baik, itu juga jihad fisabilillah. Yang ketiga, pesan Rasulullah terhadap sahabatnya adalah alaika bikiraati tilawatil Quran. Hendaklah kita senantiasa membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita di masjid di sini Jannatul Firdaus selalu diadakan
membaca Al-Quran. Kalau tidak salah habis subuh. Alhamdulillah, itu adalah inisiatif yang bagus untuk membangkitkan semangat kita bagaimana bersama dengan Al-Quran. Tapi kalau saya punya saran, coba-coba kalau di rumah kita baca Al-Quran, tak baca toy terjemahannya. Karena salah satu namanya Al-Quran adalah Al-Huda, petunjuk. Buku petunjuk tak kita umat Islam adalah Al-Quran. Bagaimana caranya mau kita gunakan itu petunjuk kalau tidak ditahu artinya? Sekarang kan banyak terjemahan. Kita buka itu terjemahannya Al-Quran, kita baca, oh ternyata itu inna anzalnahu, betuan nama pakai, oh tentang turunnya Al-Quran, tentang Lailatul Qadar. Dibaca si kul huwallahu ahad, oh ternyata kul huwallahu ahad betuan nama patongki rifangallahu subhanahu wa ta'ala. Deripat mapak dua, oh ternyata boleh begitu. Banyak kita tidak tahu Al-Quran, tidak cinta dengan Al-Quran, tak karena kenapa? Tidak ditahu artinya. Contoh biasa saya ambil gambaran, kalau lihat mobil berpapasan sama mobil, kacanya kaca ribeng, tidak ditahu siapa di dalam, biasa baku lewat jadi saja, padahal ternyata jamaah Jannatul Firdaus tonji di dalamnya itu mobil. Tapi karena tidak ditahu tidak dilihat tidak ada baku sapa. Begitulah gambarannya kita dengan Al-Quran. Jarang kita mau membuka Al-Quran karena jarang kita juga tahu artinya apa artinya ini. Tapi coba kalau seumpama itu mobil sedikit jiribennya sekedar menghalangi panas masuk, dilihat oh pang ngaji pelik burulala, iya pang ngaji baku sapalah kita. Karena kenapa? Kita tahu artinya. Yang keempat dan yang terakhir adalah kata baginda Rasul terhadap sahabatnya, alaika bidzikrillah, hendaklah engkau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah bahwa sesungguhnya hanya berzikir kepada Allah yang bisa menenteramkan hati. Jadi pun niat tahu saya emosi mami, singin naik mami darana, kira-kira kurang zikir kira-kira jarang dia kasih zikir lisannya, maka kata guru kita, basahilah lisanmu, basahilah bibirmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, nakke tenaku biasa berjamaah zikir, kalian mo punaleba kisambayang teki langsung menteni mempo giro sinampe asikir ki subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Setidaknya menunjukkan, ya Allah, ku ingat jaki Allah, ku sadari saya ini hambamu ya Allah, saya tidak sia-siakan nyawa yang engkau berikan ya Allah, saya tidak sia-siakan bibir hati yang engkau berikan ya Allah, ku gunakan untuk menyebut namamu ya Allah, dan kugunakan untuk mengingat asmamu ya Allah. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.